Ya. Nah, baik. Kita akan mulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan hari Tuhan ini. Kami percaya di hari Tuhan adalah hari yang Engkau kuduskan. Engkau yang menguduskan kami dengan firman, doa, dan Engkau pun ya Bapak akan mencurahkan kasih karunia-Mu. Siang hari ini kami hendak belajar firman-Mu ya Bapak. Tolong Engkau yang akan memberikan kepada kami semangat-Mu sehingga kami pun bisa memahami setiap kehendak Bapa yang ada dalam firman. Kami berserah penuh kepadamu ya Bapa dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang menjadi orang hidup melalui iman. Menjadi orang hidup melalui iman. Secara khususnya kita akan melihat bersama-sama tentang perjalanan kehidupan Abraham, bagaimana secara keseluruhan kehidupan dia pada akhirnya dia menjadi orang hidup dan ini ditampakkan lewat iman dia, lewat imannya. Ya. Kita baca dulu firman Tuhan di kitab Ibrani. Ibrani 11 ayat 39 sampai 10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Nah, jadi penulis kitab Ibrani berbicara mengenai, ketika berbicara mengenai bapak-bapak leluhur iman mereka seperti apa. Dibicarakan itu dimulai dengan Habel. Setelah Habel bicarakan tentang Henok, setelah itu bicara tentang Nuh, setelah Nuh, tokoh yang keempat itu adalah Abraham. Ketika sementara berbicara mengenai Abraham, tiba-tiba penulis kitab Ibrani berbicara mengenai bagaimana orang kudus itu mendambakan sesuatu yang bukan di bumi ini, tetapi yang di sorga katanya. Kemudian di bagian akhir dia lanjutkan, semua orang yang beriman ini, tokoh-tokoh itu, mereka sedang menunggu kita. Tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Apanya? Bukan artinya mereka, bukan tentang mereka, tetapi tanpa kita kesempurnaan, keselamatan dari Tuhan itu tidak selesai. Makanya Tuhan menantikan kita. Ya, iman kita. Di dalam kitab Kejadian kalau kita perhatikan bagaimana Abraham itu dimunculkan, itu sangat signifikan. Di dalam kitab Kejadian ada 50 pasal dan biasanya itu terbagi dalam 2 bagian besar. Ya, 2 bagian besar. Di slide mungkin bisa ditampilkan di situ. 2 bagian itu terdiri dari bagian yang pertama pasal 1 sampai 11. Ini tujuannya untuk menemukan satu orang Abraham. Kemudian bagian kedua tentang pasal 12 sampai 50, bagaimana iman Abraham itu, kehendak Tuhan di dalam Abraham itu diwariskan dan digenapi. Jadi fokusnya adalah apa? Abraham. Tentang Abraham. Bahkan Abraham itu dikatakan sebagai fondasi bangsa Israel. Israel muncul karena satu orang Abraham. Ketika mengenal Abraham ini, Abraham lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Dan kalau kita lihat mengenai sejarahnya, Abraham lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Itu pada akhirnya ini berbicara mengenai kehidupan Abraham. Ya, Abraham, bagaimana Tuhan menjanjikan keturunan dan tanah kepadanya, kemudian bagaimana itu digenapi. Bagian kehidupan kita pun selalu ada yang seperti itu kan. Ada yang kita terima, ada yang kita perhatikan, ada yang kita doakan.
Dan ada saatnya ketika doa-doa kita itu dijawab. Enggak semuanya secara sekaligus, tetapi kita lihat, oh ya sedikit demi sedikit itu terjadi. Kadang-kadang kita enggak sabar supaya semuanya enaknya, semua yang kita minta langsung jadi semua, langsung digenapi. Yang idealnya kita mau begitu kan, tetapi ternyata bagaimana Tuhan menggenapkan dan menjawab doa-doa kita itu sesuai dengan apa yang dia lihat baik, bukan apa yang kita anggap baik. Ya. Pada akhirnya Abraham, mengenai Abraham, Ishak, Yakub ini banyak dibahas, ya, banyak sekali dibahas. Dari pasal 12 sampai 50 ini memunculkan iman mereka. Dan kalau kita lihat iman mereka ditampakkan dengan jelas lihat perbuatan mereka. Dulu ada yang pernah bertanya kepada saya begini. Firman Tuhan berkata, keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada selain nama Yesus. Bagaimana dengan mereka yang hidup di perjanjian lama? Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi yang hebat itu, mereka selamat gara-gara apa? Yesus belum ada zaman itu. Pertanyaannya bagus ya. Apakah berarti Kisah 4 ayat 12 itu salah? Firman Tuhan gak ada yang salah kan? Ya, apa adanya firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tetapi di sini Tuhan melihat dengan standar yang berbeda. Standar apa? Perbuatan. Jadi cuma dua hal. Percaya, amin, lakukan. Firman Tuhan kasih tahu begini, amin, lakukan. Firman Tuhan bilang begini, A, B, B, C, C, udah, nggak ada yang lain. Jika lakukan, selamat, udah itu saja. Makanya kalau kita lihat perbuatan itu seolah-olah menjadi suatu konfirmasi, bukan seolah-olah, perbuatan itu merupakan konfirmasi dari iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Jadi dilihat dari perbuatannya. Tetapi jika tidak ada iman, mau konfirmasi apa lihat perbuatan? Iya kan? Mau konfirmasi nggak ada apa-apa. Ya hidup saja apa adanya. Tetapi harus ada iman terlebih dahulu. Dan dikatakan imannya Abraham itu apa? Abraham dia percaya kepada Tuhan, amin. Tetapi kapan dia dibenarkan? Dia percaya Tuhan itu sudah lama, puluhan tahun. Tetapi kapan dia menjadi orang yang benar? Kapan dia diakui sebagai orang yang benar? Itu ketika dia percaya kepada janji Tuhan. Bukan percaya kepada Tuhan. Semua percaya kepada Tuhan. Amin, amin. Apa yang Tuhan sampaikan, firmankan, percaya enggak? Itu suatu hal yang berbeda. Ya, jadi dia percaya kepada firman Tuhan dan di situ dikenal sebagai imannya. Belum melakukan apa-apa. Ya, belum melakukan apa-apa. Jadi Abraham dikenal sebagai bapak iman. Dia orang pertama yang dikenal sebagai orang yang benar. Orang yang benar. Karena apa? Karena iman dia kepada Tuhan. Mengenai Abraham itu dibahas sangat detail di buku yang ke-10 Sejarah Penebusan. Dijelaskan bagaimana kerajaan Allah itu, seperti apa kerajaan Allah itu bisa dipahami lewat mempelajari kehidupan Abraham. Kehidupan Abraham kalau kita lihat dia menerima apa saja. Ada 10 hal, ada 7 hal. Ya, ada 10 dan ada 7. Di slide berikutnya, di situ dikatakan apa yang Abraham terima, dia, coba lanjutkan lagi, terus lagi. Nah, kita bisa lihat di situ, dia dibenarkan dengan iman, kemudian lagi, ya setelah ini. Nah, di sini ada 7 perjanjian yang Allah dirikan dengan Abraham. Makanya Tuhan paling banyak bikin perjanjian dengan siapa? Abraham. Ada 7 perjanjian. Kemudian ada 10 anugerah yang diberikan kepada Abraham. Luar biasa. 10. Kemudian ada 10 perintah Tuhan yang katakan kepada dia. Jadi Tuhan perintahkan apa? Dan ada 10 ketaatan. Kalau bagi orang Yahudi, angka 7 itu menunjuk kepada angka sempurna. Gitu ya, angka sempurna. Angka 10 itu menunjuk kepada angka yang penuh.
Sehingga angka 7 dan 10 itu bagi orang Yahudi itu sangat berpengaruh untuk memperlihatkan apa? Memperlihatkan kesempurnaan dan kepenuhan. Dan ini biasanya menunjuk kepada bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, coba kita lihat untuk iman kita, ya, kita harus memiliki iman yang seperti apa? Kita harus memiliki iman seperti yang Abraham miliki. Baru kita akan diakui sebagai iman orang hidup. Baru kita akan dilihat sebagai orang yang hidup di hadapan Tuhan. Banyak orang yang beraktivitas, tetapi Tuhan bilang apa? Ya kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Jadi sangat penting kita hidup di mata siapa? Di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan. Oke. Nah, yang pertama kita akan lihat kehidupan Abraham dan siapa Abraham. Kehidupan Abraham dan siapa Abraham. Slide berikutnya coba lihat. Ini perjalanan kehidupan Abraham. Abraham itu dia berjalan ke sana sini, gitu ya. Dia pergi ke menjalankan kehidupan dia, dan kalau kita perhatikan dia pergi ke banyak tempat, dan ketika dia melakukan perjalanan ini Tuhan campur tangan di setiap perjalanan kehidupan dia. Ini tampak dengan jelas. Mohon maaf ini hanya ada dalam bahasa Korea. Belum diterjemahkan soalnya dalam bahasa Indonesia. Ini, tetapi setidaknya kita tahu dia dari yang sebelah kanan itu, dari Ur Kasdim Mesopotamia, dia pergi ke Haran, kemudian ke Kanaan. Dan dia mulai menjalankan kehidupan dia. Slide berikutnya. Nah, kehidupan Abraham itu bisa diwakili dan dua angka 10 dan angka 7. Nah, kalau misalnya ini digabung jadi 17, Pendeta Abraham Park dia menyebutkan angka 17 itu perpaduan dari angka yang sempurna dan angka yang penuh, dan seperti inilah kehidupan Abraham. Angka 17 menunjuk kepada angka yang penuh kemenangan katanya. Ya, penuh kemenangan. Ada 10 perintah, Abraham berpindah ke beberapa tempat, itu adalah 10 tempat. Ada 10 perintah yang dilakukan yang diberikan kepada Abraham, ada 10 anugerah yang Tuhan berikan, kemudian ada 7 perjanjian. 7 perjanjian. Jadi kehidupan dia itu banyak angka 7 dan 10. 7 dan 10. Mengenai angka-angka itu di dalam Alkitab memiliki makna, gitu ya. Slide berikutnya. Terus jadi semoga kehidupan kita pun bisa menjadi kehidupan yang seperti Abraham yang penuh kemenangan, gitu ya. Lengkap. Ya, itu hanya bisa ketika kita jalan bersama dengan Tuhan. Hanya bisa ketika berjalan dengan Tuhan. Ada 10 anugerah yang diberikan kepada Abraham. Dikatakan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Ini merupakan anugerah yang besar. Ya, bangsa yang besar. Kemudian apa katanya? Namanya menjadi besar. Kan itu namanya termasyur. Ya, termasyur, dikenal. Namanya menjadi besar. Kemudian apalagi? Anugerah tentang tanah. Bahwa tanah Kanaan bukan milik dia, tetapi itu akan dianugerahkan bagi Abraham. Kemudian keturunan yang banyak. Ini pun dianugerahkan kepada Abraham. Yang kelima, anugerah umur panjang. Umur panjang. Yang keenam, anugerah kemenangan yang besar. Artinya, kemanapun Abraham pergi, dia akan mengalami kemenangan. Kalau kita lihat sepertinya dia di Mesir, dia tidak berdaya kan? Tetapi Tuhan campur tangan memberikan kemenangan. Enggak perlu ngapa-ngapain dia. Tapi dia bisa menang. Ketika dia melawan, dia membawa pasukan untuk menyelamatkan Lot. Ingat, dia akan berhadapan dengan empat raja yang baru menang melawan 5 raja. Kemudian apa yang terjadi? Abraham maju dan mengalahkan 4 raja ini. Luar biasa kan? Itu merupakan kemenangan, anugerah kemenangan yang besar. Kita pun mengharapkan ada anugerah ini supaya kita bisa menang atas pergumulan yang sedang kita hadapi kan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini anugerah bahwa apa? Mesias akan datang melalui Abraham. Coba pencet sekali lagi. Mesias akan datang melalui keturunan Abraham. Lewat Abraham akan dikenal sebagai anaknya Abraham. Ini hebat, gitu ya. Bayangkan kalau misalnya Presiden Indonesia akan datang
lewat keturunan Pak Hendra gitu. Waduh, oh ada anugerah seperti itu. Waduh, gimana caranya itu Tuhan? Sulit kayaknya untuk percaya, betul kan? Tapi kepada Abraham sama seperti kita. Pagi Abraham itu dijanjikan dan dia bilang apa? Amin Tuhan. Iya kan? Maka firman Tuhan itu benar-benar berpengaruh dalam hidup dia. Ya, janji Tuhan. Dia belum melakukan apa-apa, tetapi dia percaya. Ketika dia percaya, Tuhan bilang apa? Kamu orang yang benar. Hari ini ketika kita mendengarkan firman, ya kita percaya kepada firman Tuhan. Di saat itu Tuhan lihat kita apa? Kamu orang benar. Luar biasa gitu ya. Bayangkan lebih enak dikenal sebagai apa? Orang yang berdosa atau orang yang benar? Pasti orang yang benar kan? Waduh, meskipun sukses apapun, sukses apapun, tetapi kalau hidupnya kacau balau berdosa melulu, dia itu. Iya kan? Dia itu, wah dia itu orang yang begini. Makanya Tuhan melihat kapan? Tuhan melihat kita hari ini. Dia melihat kita hari ini dan bagaimana kita akan selalu baik. Itulah Tuhan melihat kita. Dia tidak lihat yang dulu. Wah Tuhan kalau lihat yang dulu-dulu, saya juga malu berdiri di sini. Ya, ini ada rekan saya yang sudah lama, ya, Tommy. Jangan bilang-bilang ya. Ada hal-hal yang mungkin hanya dia yang tahu dan saya dan tahu dan Tuhan yang tahu. Istri saya tolong jangan ditanya-tanya lagi ya. Ya. Yang penting hari ini aja dan ke depan ya. Kemudian ada anugerah kebenaran. Ya, dia dibenarkan. Luar biasa. Dibenarkan. Dia menjadi patokan kebenaran. Dia dibenarkan karena dia mendengar dan percaya firman Tuhan. Gara-gara itu kita hari ini menerima anugerah yang sama. Oh amin Tuhan. Saya percaya janji Tuhan. Oh Tuhan langsung bilang apa? Kamu pun keturunan Abraham. Kamu pun orang benar. Nah, itu satu berkat. Kemudian anugerah upah yang besar. Dia benar-benar jadi kaya raya secara jasmani. Secara jasmani. Gitu ya. Ini bukan hanya bicara oh nanti ketika di surga, enggak. Itu sebabnya siapakah yang menerima upah yang besar? Siapakah yang menerima upah yang besar? Mereka yang ikut Tuhan. Kadang kalau bicara mengenai upah, kita akan membanding-bandingkan orang, lihat yang sana, yang sini, yang sana, yang sini. Tapi berkat, kitab Amsal bilang apa? Berkat, yang namanya berkat adalah yang diminta kepada Tuhan, yang disyukuri itu adalah berkat yang apa? Berkat yang tidak disertai dengan kecemasan. Berkat apa? Berkat yang tidak disertai dengan kecemasan. Itu berkat dari Tuhan. Berkat dari dunia itu bagaimana? Aduh, jangan sampai diambil nih. Oh jangan sampai. Oh jadi akhirnya apa? Pasang CCTV di mana-mana. Kalau perlu jangan tidur. Buka mata terus lihat gitu. Pokoknya lihat. Curigaan semuanya. Herodes dia punya segala sesuatunya. Tetapi mau itu istrinya, mama mertua, anak sendiri dibunuh semuanya. Gara-gara apa? Kekhawatirannya. Kekhawatirannya. Ya. Di tahun Yesus lahir, dia jahatnya minta ampun kan? Di tahun itu pun dia mati. Bayangkan. Langsung selesai itu. Kasihan. Jadi upah yang kita inginkan, yang kita syukuri adalah upah atau berkat yang tidak disertai dengan kecemasan. Tuhan kapan saya akan terima ini? Jangan tanya begitu. Tuhan tolong berikanlah upah sesuai dengan apa yang setelah saya lakukan. Tolong gerakan supaya saya bisa melakukannya. Supaya saya terima berkat dari Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Saya ingin mendukung pekerjaan gereja. Pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong berkati. Seperti itu kita memintanya. Tapi kalau dia meminta Tuhan dia punya rumah besar. Saya juga mau Tuhan. Tuhan ya sana mobilnya bagus. Ini cuma Datsun Tuhan. Dia beda ya. Akan cemas dalam hidupnya. Kemudian ada berkat yang besar. Ya. Ini satu persatu dibahas sebenarnya. Tetapi ini merupakan bagian di dalam anugerah yang Tuhan curahkan kepada Abraham. Abraham menerima semua anugerah ini. Tetapi dia menerima segala sesuatunya bukannya pada akhirnya. Bukan. Bukan hanya pada akhirnya. Tetapi apa?
dia menikmatinya ketika menjalani kehidupan bersama Tuhan. Seperti itu. Bukan hanya sekedar apa, oh ya upahmu besar di sorga. Kayak lagu kan, upahmu besar di sorga, amin, amin. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan itu kan perlu. Masih perlu hal-hal jasmani kan. Nah, seperti itu. Ya. Berikutnya kalau kita lihat dalam kehidupan Abraham seperti apa dia menjalani kehidupan dia. Bisa dibagi menjadi 3 tahap ya, atau 3 periode. Umur waktu lahir sampai 75 tahun, itu waktu dia dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Dia dikenal sebagai seorang anak penyembah berhala. Saya anak orang yang percaya. Orang yang percaya. Tapi namanya di kampung ya begitu kan. Oh pergi ke dokter nggak selesai sakitnya. Masih demam juga. Akhirnya dibawa ke Opalengkong. Yang di tengah mas saudara kita juga Opalengkong. Di tengah kampung. Opalengkong cuma keluarin sesuatu dari ikat pinggangnya. Dikeluarin itu. Saya pikir apa itu kan? Ambil itu terus di gosok-gosok sedikit itunya, diaduk-aduk air panas. Nah, minum. Jahe ternyata. Sambil doa-doakan jahe. Sembuh saya. Ya. Tapi itu pengaruh kehidupan iman dan pengaruh kehidupan jauh dari iman lebih banyak jauh dari imannya. Pada akhirnya yang penting Kristen, ya kan? Kan yang penting Kristen, ya. Abraham pun sama. Sampai usia 75 tahun dia dikenal sebagai seorang penyembah berhala. Yosua 24 ayat 2. Tetapi dari usia 75 sampai 100 tahun dari Haran sampai ke Kanaan. Di sini dia mengedepankan janji Tuhan. Dia banyak menerima janji Tuhan dan dia apa? Amin Tuhan. Amin kepada firman Tuhan. Makanya Abraham dikenal sebagai apa? Waktu sudah lama berlalu gitu, ketemu dengan Ishak. Tuhan bilang kepada Ishak, Ishak taatlah kepada firmanku. Sama seperti bapakmu. Bapakmu itu dia diberkati gara-gara apa? Mendengar perkataanku. Mendengar. Luar biasa. Makanya yang namanya dengar-dengaran. Saya nggak tahu istilah ini masih dipahami nggak oleh zaman sekarang. Dengar-dengaran, dengar tapi diulang 2 kali. Apakah itu artinya mendengar? Dengar-dengaran berarti melakukannya kan? Melakukan apa yang didengar. Itulah Abraham. Jadi itu tahap kedua. Tahap yang ketiga, sejak dia umur 100 sampai 175 tahun. Dia menjadi bapa dari anak yang dijanjikan. Bapa dari anak yang dijanjikan. Pada akhirnya dia menjadi bapa banyak orang, bapa orang beriman. Bapa banyak orang, amin. Punya iman enggak? Nah ini, sini. Nah, inilah yang menjadi pembeda. Maka kalau kita lihat di dalam kehidupan 100 tahun pertama yang Abraham lakukan, apakah dia itu, maksudnya sebelum ke situ, apakah Abraham itu memang imannya luar biasa dari awal sampai dia itu menjadi bapak iman? Kalau kita lihat tidak demikian. Di dalam 100 tahun awal kehidupan dia banyak melakukan kesalahan. Ya. Ada nggak di slide berikutnya? Coba lihat. Ya. Terus, ya, misalnya waktu kelaparan di tanah Kanaan, tanpa berdoa kepada Tuhan dia pergi ke Mesir. Akhirnya istrinya hampir diambil orang. Bayangkan. Jadi di 10 tempat Abraham pindah. Ketika dia sampai ke tanah Kanaan, mulailah dia dicatat sebagai apa? Dia datang di situ, kemudian dia mendirikan mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Pindah lagi kemana? Dia mendirikan mezbah, kemudian memanggil nama Tuhan. Dia beribadah. Tetapi ketika dia pergi ke Mesir, sama sekali tidak dicatat bahwa dia beribadah. Dan apa yang terjadi? Di saat dia tidak beribadah, istrinya hampir diambil. Apakah bahayanya cuma sekedar itu saja? Enggak hanya di situ.
Janji Tuhan itu dalam keadaan bahaya. Bahayanya di mana? Tuhan ingin memberikan berkat, dapat anak lewat istrinya kan? Nanti kalau istrinya diambil orang, gimana coba? Kekudusan untuk jalan kedatangan Yesus itu bisa tercemar. Betul ya? Makanya Tuhan menjaga dia. Ya, Tuhan menjaga dia. Kemudian dia juga apa? Mengedepankan pikiran dagingnya. Istrinya datang, dia udah kasih tahu kepada istrinya, Tuhan akan memberikan kita keturunan. Tuhan akan memberikan kita keturunan. Oh ya, ya sudah. Mereka coba sebagai suami istri 1 tahun setelah menerima janji Tuhan. Tetapi setelah lewat 1 tahun, apa yang Abraham lakukan? Apa yang Sarah lakukan? Sarah datang, Pak, Tuhan gak kasih kita dapat anak kayaknya. Saya sudah tua, sudah mati haid, udah gak bisa lagi punya anak. Mungkin lewat yang ini, yang masih muda. Bayangkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Ketika mendengar suara itu dari istri, pasti kita akan berkata apa? Tidak ada begitu. Ini perempuan gila ini kayak gini, ya kan? Harus pegang janji Tuhan. Pokoknya janji Tuhan yang terutama. Bapak-bapak begitu kan? Amin ya. Setengah amin ya. Abraham ketika Sarah bicara seperti itu, Abraham bilang apa? Loh, ini bukan aku yang mau lo ya. Beneran mau gitu. Itu kesalahannya Abraham. Itu kesalahannya Abraham. Apa adanya Abraham? Dia tidak berdoa di hadapan Tuhan saat dia bimbang. Akhirnya masalah sampai hari ini kan, mau bangun gereja susah. Ya, nah gara-gara itu. Kacau balau di Timur Tengah itu gara-gara siapa? Jadi Abraham dia pun ada kesalahan. Dia lebih mengedepankan pikiran perkataan istrinya dibandingkan Tuhan. Jadi ketika suami-suami itu berdoa dan mendengar sesuatu ya kan usulan dari istri. Gimana? Ma sebentar, aku tak doa dulu ya. Ah gitu, amin. Nah, setengah amin ini ya. Harus seperti itu, demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga kita di dalam gereja. Harus mencari kehendak Tuhan itu apa. Tapi dikatakan apa? Walau banyak salah tapi enggak tinggalkan Tuhan. Ini harus berbeda. Abraham meskipun dia banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, bahkan masalah yang kita tanggung sampai hari ini. Tetapi dia tidak apa? Tinggalkan Tuhan. Dia tetap ikut Tuhan. Dia tetap mendengar firman. Dia tetap tolong arahkan saya. Dia arahkan. Seperti inilah Abraham. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pada akhirnya kita harus menjalankan kehidupan sebagai anak-anak Abraham. Yang mengerti Abraham itu seperti apa hidupnya. Kemudian kita jalani kehidupan sebagai anak-anak Abraham. Ya. Slide berikutnya ada apa lagi? Nah, coba. Kesimpulannya kalau kita lihat, seperti apakah kehidupan Abraham sampai-sampai dia itu ya, menjadi orang yang hidup ya, lewat iman dia. Semuanya dimulai lihat 2 hal yang dia lakukan dalam hidup dia. Itu adalah mendirikan mezbah dan pasang tenda. Mendirikan mezbah bicara tentang penyembahan atau ibadah. Pasang tenda ini dia menyadari apa? Dia adalah seorang pengembara. Pengembara. Dengan demikian kehidupan dia hanyalah apa? Hanyalah beribadah, menyembah Tuhan setiap hari. Enggak menyembah artinya beribadah artinya bukan dia datang ke gereja setiap hari bukan. Ya, tetapi dia menjalani kehidupan yang senantiasa dekat dengan Tuhan, berdoa, merenungkan firman-Nya. Ketika menjalankan kehidupan ketemu dengan orang, lakukan segala kegiatan pekerjaan, dia menjalankannya dengan bersandar kepada Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Ya, seperti ini. Hari ini pun kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan mengembara. Kalau kehidupan mengembara itu biasa apa? Rumahnya enggak tetap, mau tinggal berapa lama juga enggak tahu. Semua yang kita perlu juga sangat bergantung kepada otoritas yang lebih besar. Iya kan?
Hidup kita hari ini pun sama. Ketika kita menyadari identitas kita sebagai anak Abraham, oh ya, saya adalah pengembara. Saya hidup untuk Tuhan. Kapan Tuhan ingin saya jalankan ini? Amin, jalankan. Ke sana, amin. Lakukan ini, amin. Selesai semuanya. Kembali ke siapa? Ke Tuhan lagi. Itulah kehidupan pengembara. Ya, ketika pergi ke hotel, apakah ada yang waktunya misalnya sudah selesai gitu kan? Oh, hotel banyak bagus di sini. Nggak mau pergi dari hotel, di sini aja terus. Apakah ada yang begitu? Nggak ada, ya kan? Di bumi ini pun sama. Apa yang kita lihat dengan mata hanya sementara. Ya, makanya kita perlu menjaga hari Tuhan untuk kita diingatkan secara terus-menerus. Ya, diingatkan secara terus-menerus. Kita baca Yeremia, coba lihat. Yeremia 6 ayat 16, sama-sama kita baca. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nah ini, apa yang sedang Yesus lakukan, Yesus ajarkan ketika dia di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dia sementara menyampaikan dan mengajarkan jalan-jalan yang baik itu, jalan Tuhan itu seperti apa. Hari ini kita berbicara mengenai orang-orang Israel yang jalan di padang gurun ribuan tahun yang lalu. Buat apa? Supaya apa katanya? Kita bisa bertanya. Supaya kita bisa tanya, di mana jalan yang baik? Oh ini jalan yang baik, amin. Tempuhlah itu. Pada akhirnya di ujung ada apa? Ketenangan. Ketenangan di sini dalam bahasa aslinya itu adalah istirahat. Kita kadang-kadang menjalani satu hari, hari kedua, hari ketiga, 7 hari. Kita perlu istirahat ya. Pikiran kadang-kadang, aduh mau istirahat aja, susah. Jadi apa yang kita nantikan? Istirahat yang kekal. Bagaimana kita bisa temukan istirahat yang kekal itu? Dalam Yesus, dalam firman. Ya, kiranya kita bisa menemukan itu di gereja. Kita bisa temukan itu dalam pemahaman kita akan firman. Kita bisa temukan dalam persekutuan doa kita, ya. Bersekutu untuk berdoa bersama-sama. Kita bisa temukan pada akhirnya istirahat itu di dalam keluarga, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Oke, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan.